Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi Ramadana, Prodi Teknik Informatika. Dan di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan sedikit tentang komputasi awan atau cloud computing. Baik, langsung saja kita ke konsep dasar komputasi awan. Konsep dasar komputasi awan. Komputasi awan merujuk pada penyediaan sumber daya komputasi seperti penyimpanan, server, database, jaringan, perangkat lunak, analis data, dan lainnya melalui internet. Alih-alih mengandalkan infrastruktur lokal, layanan ini dapat diakses, dikonfigurasi, dan digunakan secara fleksibel melalui koneksi internet. Prinsip utama akses melalui jaringan. Layanan komputasi awan dapat diakses melalui internet dari hampir lokasi dengan koneksi yang memadai. Pembagian sumber daya seperti komputasi, penyimpanan, dan perangkat lunak dapat dibagi dan dilokasikan secara elastis sesuai kebutuhan. Skalabilitas, fleksibilitas dalam meningkatkan atau mengurangi kapasitas sumber daya sesuai dengan permintaan pengguna. Pembayaran berbasis penggunaan. Umumnya, model pembayaran yang digunakan adalah berbasis penggunaan, di mana pengguna membayar hanya untuk sumber daya yang mereka gunakan. Lanjut ke manfaat utama. Skalabilitas, pengguna dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan cepat tanpa investasi dalam infrastruktur. Efisiensi biaya, mengurangi biaya investasi dalam infrastruktur teknologi. Aksesibilitas dan fleksibilitas, dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi dengan koneksi internet. Keamanan, layanan keamanan disediakan oleh penyedia layanan komputasi awan biasanya sangat kuat dan dapat dikonfigurasi sesuai kebutuhan. Model layanan komputasi awan. Infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur komputasi virtual seperti penyimpanan server, jaringan, dan mesin virtual. Platform as a service, memberikan platform untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa mengurus kompleksitas infrastruktur di bawahnya. Software as a service, menawarkan aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui internet, biasanya dengan model berlangganan. Model implementasi. Public cloud, infrastruktur yang dimiliki dan dioperasikan oleh penyedia layanan awan yang tersedia untuk publik. Private cloud, infrastruktur awan yang didefinisikan untuk satu entitas bisnis dan tidak diakses oleh orang lain. Hybrid cloud, kombinasi dari infrastruktur awan publik dan pribadi yang terhubung dan dapat bekerja sama. Model layanan komputasi awan. Infrastruktur as a service, menyediakan infrastruktur komputasi secara virtual seperti penyimpanan jaringan dan mesin virtual. Pengguna mendapatkan akses ke sumber daya ini melalui internet. Contoh penyedia layanan termasuk Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Dalam model ini, pengguna bertanggung jawab untuk mengelola sistem operasi, middleware, dan aplikasi, sementara penyedia layanan bertanggung jawab atas infrastruktur fisiknya. Platform as a service, PaaS, menyediakan platform lengkap untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur yang mendasarinya. Ini mencakup server, penyimpanan database, middleware, dan lingkungan pengembangan yang diperlukan untuk membangun aplikasi. Contoh layanan PaaS termasuk Heroku, Google Apps, dan Microsoft Azure App Service. Software as a Service, SaaS, adalah model di mana perangkat lunak atau aplikasi yang disampaikan kepada pengguna akhir melalui internet.
Pengguna tidak perlu mengelola infrastruktur, platform, atau pemeliharaan perangkat lunak tersebut. Contoh layanan saat SaaS meliputi Google Workspace, sebelumnya Google Suite, Microsoft Office 365, dan Salesforce. Pengguna hanya menggunakan aplikasi tersebut sebagai layanan tanpa perlu peduli tentang bagaimana aplikasi tersebut di-host atau di-maintain. Secara singkat, IaaS memberikan infrastruktur virtual, PaaS menyediakan platform untuk mengembangkan aplikasi, sementara SaaS menawarkan aplikasi yang siap pakai kepada pengguna. Setiap model memiliki level kontrol dan tanggung jawab yang berbeda bagi penyedia layanan dan pengguna akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Indra Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perbedaan dan contoh masing-masing model layanan. Infrastruktur as a Service atau LASS. Karakteristik utama menyediakan infrastruktur komputasi virtual seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Pengguna memiliki kontrol yang tinggi terhadap sistem operasi, middleware, dan aplikasi yang dijalankan di atas infrastruktur tersebut. Contoh layanan Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform. Contoh penggunaan: penyedia layanan LASS menyediakan mesin virtual kepada pengguna yang kemudian dapat diatur dan dikelola sesuai kebutuhan. Misalnya, pengguna dapat membuat server, menyimpan data, dan mengelola jaringan penggunaan layanan LASS. Platform as a Service (PaaS). Karakteristik utama menyediakan platform lengkap untuk mengembangkan, menjalankan, dan mengelola aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur di baliknya. Pengguna fokus pada pengembangan aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur seperti server, penyimpanan, atau database. Contoh Heroku, Google App Engine, Microsoft Azure App as Service. Contoh penggunaan: pengembangan aplikasi dapat menggunakan layanan PaaS untuk menulis, menguji, dan mendeploy aplikasi mereka tanpa perlu memikirkan konfigurasi infrastruktur. Platform menyediakan alat dan lingkungan yang perlu digunakan untuk pengembangan. Software as a Service (SaaS). Karakteristik utama menyediakan aplikasi atau perangkat lunak secara online kepada pengguna akhir. Pengguna hanya menggunakan aplikasi tanpa perlu memikirkan infrastruktur atau pemilihan perangkat lunak. Contoh layanan Google Workspace, Microsoft Office, Salesforce. Contoh penggunaan: pengguna mengakses aplikasi ini melalui web atau aplikasi khusus tanpa perlu mengunduh atau mengelola perangkat lunak secara lokal. Mereka hanya menggunakan aplikasi tersebut sebagai layanan yang tersedia secara online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan komputasi awal. Arsitektur komputasi awal. Arsitektur komputasi awal adalah struktur perangkat kerja yang mengatur cara komputasi awal operasi. Ini melibatkan berbagai komponen seperti infrastruktur jaringan, server, penyimpanan data, platform perangkat lunak, yang saling terhubung dan bekerja bersama untuk komputasi. Secara umum, arsitektur komputasi awal terdiri dari beberapa lapisan atau yaitu layanan, software as service, aplikasi yang diakses melalui web tanpa perlu instalasi lokal, platform as service, lingkungan untuk mengembangkan, menguji, dan menjalankan aplikasi, infrastruktur as service, berdasar seperti server, penyimpanan, dan jaringan. Kedua, infrastruktur terdiri dari server, mesin fisik atau virtual yang aplikasi, penyimpanan, tempat data bisa berupa hard disk atau penyimpanan, dan yang terakhir jaringan, infrastruktur yang menghubungkan semua komponen bersama-sama. Tiga, virtualisasi, itu penggunaan teknologi virtualisasi untuk lingkungan. Keempat, manajemen lawan, yaitu pengelolaan dan pemantauan dan dana. Selanjutnya, keamanan, perlindungan data dan lainnya melalui autentikasi, kontrol akses, dan data. Selanjutnya, layanan tambahan,
yaitu layanan tambahan seperti analitik, kerja kecepatan, dan manfaat cloud computing. Komputasi awan memiliki sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, aksesibilitas dan skala,bilitas, yaitu memungkinkan akses daya komputasi dan dengan kita memungkinkan untuk menggunakan. Kedua, efisiensi biaya, mengurangi biaya infrastruktur fisik karena pengguna hanya membayar, tidak perlu investasi besar membangun infrastruktur. Ketiga, fleksibilitas, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan atau dalam memilih layanan, mulai dari penyimpanan data hingga pemeriksaan kenangan. Keempat, peningkatan kolaborasi, yaitu pasti kolaborasi secara real time karena data dan orang dari lokasi yang berbeda. Keamanan, penyedia layanan komputasi seringkali standar keamanan dan data dari tantangan dalam komputasi awan atau cloud computing. Beberapa aplikasi dan efisiensi, keamanan, dan pelayanan itu beberapa tantangan utama. Yang pertama, keamanan. Terdiri dari privasi data, melindungi data sensitif dari akses yang bisa. Selanjutnya, kepatuhan regulasi, jadi regulasi dan privasi data. Selanjutnya, keselamatan, yaitu menjamin integrasi keamanan. Kedua, kinerja dan skalabilitas. Pertama, latensi, menunjukkan dengan data dan skalabilitas, yaitu menangani yang berfluktuasi tanpa menurut. Selanjutnya, manajemen sumber daya, terdiri dari optimalisasi biaya, yaitu mengelola biaya yang standar tidak. Selanjutnya, manajemen kapasitas daya secara efisien tanpa menguras. Guna integrasi dan interoperabilitas, kompatibilitas platform, yaitu memastikan yang interoperabilitas, yaitu menghubungkan sistem yang berbeda dari awan yang berbeda. Selanjutnya, tantangan teknis dari pertama, keandalan dan resiliensi dan teknologi baru itu terus beradaptasi dengan pengembangan teknologi harus baik kita ini. Penyelesaian tantangan-tantangan itu membutuhkan inovasi dalam pelaksanaan infrastruktur teknologi, pengembangan jaringan, dan pemrosesan data untuk menciptakan lingkungan komputasi konvensional aman dan efisien. Ini jenis cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing memiliki beberapa jenis layanan yang berbeda dengan berikut adalah beberapa jenis komputasi awan. Yang pertama, infrastruktur as service, menyediakan akses ke sumber daya terus komputasi, dan jaringan melalui internet. Pengguna dapat menyewa sumber daya ini seperti server virtual, ruang penyimpanan, atau kedua, platform as service, memberikan lingkungan pengembangan secara online tanpa perlu mengelola infrastruktur bawahnya. Ketiga, software as service, merupakan model di mana aplikasi disediakan secara online kepada pengguna. Kita tidak perlu mengelola berbagai aplikasi tersebut karena semuanya dibahas dan diurus oleh penyedia layanan. Function as service memungkinkan pengembang untuk menjalankan kode tanpa harus menyediakan infrastruktur. Dan yang terakhir, storage as service. Ini adalah layanan penyimpanan data yang memungkinkan untuk dan mengelola. Ini bisa berupa penyimpanan file, penyimpanan teks, atau layanan data. Jenis layanan ini menawarkan tingkat abstraksi yang berbeda dalam pengembangan infrastruktur dan memungkinkan pengguna untuk fokus pada kebutuhan mereka tanpa harus mengelola kapasitas. Implementasi komputasi awan. Implementasi komputasi awan adalah penggunaan layanan komputasi seperti penyimpanan, server, basis data, jaringan, dan perangkat lunak melalui internet. Ini memungkinkan organisasi atau individu untuk mendata dan menjalankan aplikasi tanpa harus fisik secara lokal. Implementasi komputasi awan dapat memberikan manfaat dalam hal skalabilitas, efisiensi operasional, dan akses yang mudah ke layanan teknologi. Penting untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengelola proses implementasi dengan tepat dan memanfaatkan proses. Kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, akses fleksibel. Komputasi awan memungkinkan akses yang fleksibel terhadap sumber daya IT.
Yang kedua, efisiensi biaya. Dalam banyak kasus menggunakan layanan komputasi awan di ekonomi daripada membangun infrastruktur komputer sendiri karena pengguna hanya membayar biaya. Ketiga, stabilitas. Layanan komputasi awan dapat dilanjutkan juga ukurannya dengan sesuai kebutuhan. Pengguna dapat menyesuaikan kapasitas penyimpanan atau daya komputasi sesuai dengan permintaan saat itu. Keempat, keamanan dan privasi. Masalah keamanan dan privasi tetap menjadi perhatian. Meskipun penyedia layanan komputasi biasanya kuat, kita harus menginvestigasi terkait apa. Dan yang terakhir, kolaborasi. Dan lebih baik komputasi awan memiliki memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik atau yang dapat melakukan sama terhadap aplikasi yang meningkatkan produktivitas. Dan presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.